Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat kelas 7 semester 1. Hari ini kita akan belajar terkait dengan bab 1 bilangan bulat. Dan perkenalkan, di sini saya sendiri Henry Sugianto dan dibantu dengan Bunia Yuniawati. Untuk bab 1 bilangan bulat terdiri dari beberapa subpokok bahasan. Pertama, bilangan bulat, kemudian penjumlahan bilangan bulat, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, inverse jumlah atau lawan suatu bilangan, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, operasi hitung campuran, bilangan bulat berpangkat. Dan hari ini kita akan belajar hanya 3 subpokok bahasan bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, dan sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama terkait dengan bilangan bulat, kita ingat-ingat kembali operasi pengurangan pada bilangan cacah. Misalnya 7 dikurangi 3 adalah jawabannya pasti tahu semua, 4. Nah, bagaimana dengan 3 dikurangi 5? Kita bisa menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada garis bilangan dari mulai di sini Sebentar, kita aktifkan fan-nya dulu. Nah, oke, lasernya di sini udah diaktifkan. Di sini adalah ada angka 0, kemudian sebelah kanan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Untuk bilangan positif di sini semakin ke kanan itu semakin besar. Akan tetapi untuk negatif dari 0 di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Makin ke kiri bilangannya itu adalah semakin kecil. Ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana dengan 3 dikurangi 5? Kita buat garis bilangannya di sini dari 0 ke 3. Nah, arahnya ke sini 0 ke 3 dikurangi 5 berarti startnya dari 3 di sini. Nah, oke. Dari 3 di sini sebanyak 5 langkah ke kiri. 1 2 3 4 5. Jatuhlah di angka negatif 2. Maka 3 dikurangi negatif 5, jawabannya adalah negatif 2. Oke, di sini diulangi ya. Yang pertama 3 di sini. 3 dikurangi 5 di sini. Yang pertama garis bilangan 3 ke arah kanan. Oke, di sini 3 langkah, 1 2 3. Kemudian dikurangi 5. Di sini maka ke arah kiri sebanyak 5 langkah. 1 2 3 4 5. Jatuhlah di angka negatif 2, maka jawabannya adalah negatif 2. Selanjutnya pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah gabungan bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Nah, kemudian membandingkan bilangan bulat. Pada garis bilangan, bilangan bulat disusun secara menaik dari kiri ke kanan, sehingga bilangan di sebelah kanan lebih besar daripada bilangan di sebelah kiri. Nah, di sini kita ketahui ada tanda lebih kecil. Nah, kemudian di sini ada tanda lebih besar. Contoh soal, salin dan isilah dengan tanda di sini kurang dari atau besar dari agar pernyataan di bawah ini bernilai benar. Oke, yang pertama A, 3 titik-titik negatif 1. Berarti tanda yang pas diisi di sini adalah apa coba? Lebih besar, karena 3 itu lebih besar dari negatif 1. Yang B, lebih kecil, karena negatif 4 itu lebih kecil dari 2. Negatif itu lebih besar, dia akan bernilai lebih kecil. Selanjutnya yang C, 7 berarti lebih besar dari 5. Kita bisa lihat di sini garis bilangannya. Nah,
3 kenapa lebih besar dari negatif 1? Karena 3 di sini kan ke arah kanan ya besar, negatif 1 di sini maka lebih kecil. Yang kedua, yang B, negatif 4. Kenapa lebih kecil dari 2? Karena negatif 4 di sini letaknya kan di sini. Negatif 4, 2 di sebelah kanan, maka negatif 4 lebih kecil dari 2. Kalau yang C di sini 7, karena 7 itu pasti lebih besar dari 5. Selanjutnya mengurutkan bilangan bulat. Makin ke kiri nilainya makin kecil, makin ke kanan nilainya makin besar pada garis bilangan. Ini ya, kita lihat makin ke kanan di sini dari 0 makin besar, 0 dari sini makin ke kiri maka makin kecil. Ini negatif. Contoh soal, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil kemudian urutkan dari yang terbesar. Di sini ada negatif 5, negatif 3, 0, 1, 2, negatif 2, negatif 4, sama negatif 1. Dari yang terkecil kemudian terbesar. Sekarang yang terkecil itu mana? Negatif 5 dulu. Kan ini besar, tapi kan di sini negatif 5 ya, ada negatifnya, maka negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, untuk lebih memahaminya bisa lihat garis bilangan yang di sini nih. Selanjutnya dari yang terbesar. Nah, di sini yang terbesarnya berarti angka berapa? 2. Kok 2 lebih besar padahal di sini negatif 5? Karena 2 di sini bernilai positif. Nih, 2 di sini kan positif. 2, kemudian 1, 0, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Berarti yang paling besarnya 2, paling kecilnya adalah negatif 5. Selanjutnya penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, negatif 4 tambah 8. Mana coba? Nah, ini kita bisa menggunakan garis bilangan. Negatif 4 tambah 8. Yang pertama negatif 4 dulu kita arahkan dari 0. Oke. Nah, di sini dari 0 ke negatif 4. Nah, di sini 1, 2, 3, 4 ke kiri ya. Kemudian ditambah 8, berarti ke arah kanan sebanyak 8. Nah, dari sini kan dari negatif 4. Nah, kita lihat di sini. Tuh. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jatuhnya di angka 4. Maka jawabannya adalah 4. Kemudian kita coba latihan di sini. Negatif 7 tambah 7 berapa? Kemudian 6 tambah negatif 9 berapa? Kemudian soal yang C, tentukan nilai X agar kalimat-kalimat berikut benar. Ada 2 soal. Caranya bagaimana ya? Kita bisa menggunakan rumus super di sini. Caranya adalah di sini ada negatif 7 tambah 7. Maka untuk menjawabnya adalah negatif itu seolah-olah kita bayar dan 7 itu kita seolah-olah negatif 7 itu adalah hutangnya, 7 itu adalah kita bayarnya. Kalau punya hutang 7 kemudian bayar 7, maka jawabannya adalah berapa? 0. Infas kan gitu. Yang kedua, seandainya kita punya uang 6, hutangnya punya negatif 9, maka jawabannya berapa? Bayarnya 6, hutangnya masih negatif 9, maka jawabannya adalah negatif 3. Berarti kita masih punya hutang 3 kan? Nah, hutang itu adalah bernilai negatif. Berarti antara hutang dan bayar. Kemudian di sini tentukan nilai X agar kalimat-kalimat berikut benar. Nah, kita di sini ada 7, kemudian 5. Maka di sini yang negatif X itu hutangnya berapa? Jadi uangnya sisanya tinggal 5. 7 hutangnya berapa ya? Supaya bisa jadi 5. Nah, berarti kan hutangnya di sini adalah berapa coba? 2. Oke, 2. Karena kalau di sini 7 terus kemudian punya hutang 2, maka kalau dibayar hutangnya tinggal berapa uangnya di sini? 5. Sisanya ya, maksudnya sisa di sini. Punya 7,
bayar hutang 2, maka sisanya 5. Kalau di sini bayar hutang berapa, kemudian di sini punyanya berapa. Nah, berarti punya hutangnya di sini berapa? Dari 3 supaya bisa menghasilkan 2. Berapa coba? Berarti 1. Oke. Jika di sini punya hutang X-nya adalah 1, kemudian punya uangnya 3, maka kalau dibayarkan 3-nya kembaliannya berapa? Di sini 2, maka di sini X-nya hutangnya berapa yang dia punya? 1 gitu. Hutang 1 bayar 3, maka kembaliannya di sini berapa? 2. Ya, maaf, 2 kan benar, maka jawabannya di sini adalah X-nya harus bernilai 1, atau di sini negatif X, berarti di sini negatif 1. Kemudian yang poin C adalah sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat tertutup. Setiap penjumlahan bilangan bulat akan selalu dihasilkan bilangan bulat juga. Jadi yang dimaksud dengan sifat tertutup itu adalah hasilnya itu dia menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya negatif 3 tambah 5. Nah, di sini kan menghasilkan 2. 2 di sini adalah termasuk dengan bilangan bulat. Kemudian sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah pertukaran. Negatif 4 tambah 3 sama dengan negatif 1. Nah, di sini coba kita lihat, ditukar ya, 3-nya di depan, 3 tambah negatif 4, hasilnya tetap negatif 1. Maka ternyata 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 4 tambah 3. Di sini kan ditukar ya. Di sini ditukar. Nih. Ya, di sini kan 3 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 4 di sini. Walaupun ditukar hasilnya tetap dia menghasilkan negatif 1. Berlaku juga maka A tambah B sama dengan B tambah A. Sifat-sifat asosiatif pengelompokan. Contohnya Mega melakukan operasi penjumlahan. Negatif 3 tambah 6, ini yang kurung dulu kan. Nih, tambah 8. Bagas melakukan operasi penjumlahan, yang dikurungnya ini 6 tambah 8. Ternyata hasil yang diperoleh sama, yaitu 11. Ini kita lihat di sini. Negatif 3 tambah 6 berapa? 3 kan? Di sini hasilnya 3. Tambah 8, 11. Yang ini juga sama, 6 tambah 8 berarti berapa? Di sini 14, di sini 14, di sini negatif 3, hutang 3, bayar 14. Maka sisanya berapa? 11. Sama-sama 11 kan? Maka berlaku A tambah B di sini dalam kurung tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Sama aja berarti pengelompokannya. Unsur identitas 8 tambah 0 sama dengan 8. Jadi suatu bilangan jika ditambahkan dengan 0 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya 8 tambah 0 sama dengan 8. 3 tambah 0 sama dengan 3. 11 tambah 0, jawabannya berapa? 11 kan? Nah, berlaku jika A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A juga. Maka 0 adalah unsur identitas. Nah, di sini kurang T. Unsur identitas atau elemen netral pada penjumlahan. Jadi 0 itu unsur identitas atau elemen netral. Oke, demikian materi terkait dengan bilangan bulat. Semoga bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semoga bermanfaat. Kemudian materi selanjutnya bisa dilihat di link channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.